Shalom kasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Senang rasanya saya dapat menyapa saudara dimanapun sekarang saudara berada. Sebelum mendengarkan renungan melekat dalam Tuhan, saya mengucapkan terima kasih atas kesetiaannya untuk mendengarkan dan berbagi renungan ini pada orang lain. Doa dan harapan saya, berkat Tuhan menyertai saudara dan kita semua. Mari melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar firman yang kita terima mengingatkan kita untuk tetap dalam kehendak-Nya. Kita berdoa, Tuhan terima kasih buat apa yang Tuhan sudah berikan tentang waktu dan kesempatan untuk kami, sehingga pada hari ini kami kembali mendengarkan renungan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dan kami semua, sehingga firman yang disampaikan merupakan isi hati-Mu untuk kami, di mana kami juga dibawa untuk semakin kuat di dalam Engkau. Tuhan, pimpin kami. Apapun yang Tuhan hendak kerjakan, supaya kami dapat mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan sekali berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema efek rentetan kesalahan. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Mazmur pasal 27 ayat 2a sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku. Ayat 3. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Kejadian yang mengerikan dan menyedihkan seringkali memicu ketakutan maupun rasa sakit secara emosional dalam diri seseorang. Jika dibiarkan begitu saja tanpa adanya penanganan, kondisi tersebut dapat memicu trauma. Arti trauma mungkin bisa berbeda pada masing-masing orang. Semua bergantung pada jenis trauma yang sedang dialami. Secara umum, arti trauma adalah respon emosional yang muncul atas kejadian mengerikan dan menyedihkan seperti kecelakaan, bencana alam, serta peristiwa-peristiwa yang membuat jiwa tergoncang. Selain itu, trauma juga bisa muncul sebagai respon terhadap peristiwa yang mengancam atau membahayakan secara fisik maupun emosional. Muncul peristiwa demi peristiwa yang menyebabkan trauma, mungkin juga karena efek dari sekian banyak atau rentetan kesalahan menempatkan prioritas dalam menjalani hidup dan keimanan dalam Tuhan. Hidup manusia memang tidak pernah lepas dari masalah dan ujian. Justru di balik masalah dan ujian seperti inilah, kita sebagai manusia akan dapat terlihat seperti apa kualitas diri kita. Apakah ia mampu mengatasi masalah tersebut dengan baik atau terjadi yang sebaliknya? Malah membuat masalah menimpa semakin sulit, bahkan menjadi semakin kusut untuk diatasi. Selain itu, besar kecilnya suatu masalah juga tak terlepas dari kondisi pikiran sendiri. Terkadang tanpa disadari, sebuah masalah kecil bisa dibuat menjadi besar akibat dari pikiran. Maka dari itu, ketika masalah menghampiri, pastikan bahwa pikiranmu tidak terbawa arus yang ada dalam masalah itu. Kebanyakan orang menganggap jika masalah datang dan menghampirinya adalah bencana. Namun sebenarnya, datangnya masalah dapat membuat kita mengerti tentang hidup yang kita jalani. Dan hendaknya selalu bersyukur dengan apapun yang kita hadapi dan miliki. Kekasih Kristus, bila kita lari dari masalah, mungkin akan terasa tenang, tetapi itu hanya ketenangan sementara. Bagaimanapun dalam menjalani kehidupan, kita tetap harus menerima dan melihat kenyataan yang dialami. Kita juga harus ingat, tidak ada masalah yang tidak memiliki jalan keluar atau solusi. Kita hanya perlu menenangkan pikiran sejenak untuk mengetahui cara menghadapi masalah yang datang bertubi-tubi. Ketika kita sedang memiliki masalah yang datang bertubi-tubi, apa yang harus kita lakukan? Janganlah kita panik dan tetaplah tenang, serta gunakan pikiran yang jernih sehingga saat kita mengambil keputusan dan langkah-langkah yang diambil tidak menjadi sesuatu yang bermasalah. Karena efek dari pikiran yang tidak jernih ini dapat menghasilkan perasaan tidak karuan. Bahkan efek rentetan kesalahan dalam menempatkan prioritas hidup juga dapat membawa kehidupan menjadi kacau dan dapat membawa kondisi mental atau pikiran stres serta dipenuhi dengan emosi, sehingga dapat menghalangi kita untuk mendapatkan solusi terbaik.
Untuk membuat pikiran tetap tenang, kita dapat menenangkan batin atau roh kita, yaitu mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan dan berbalik dari jalan yang jahat kepada jalan Tuhan. Dalam Yeremia 6 ayat 16a mengatakan, "Beginilah firman Tuhan, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah, tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala. Di manakah jalan yang baik? Tempuhlah jalan itu. Dengan demikian, jiwamu mendapat ketenangan." Hal ini dapat kita lakukan dengan berdiam diri dalam hadirat Tuhan, yaitu dengan melakukan relaksasi pikiran dan perasaan yang sering kita kenal dengan kata meditasi atau menyembah Tuhan. Untuk melakukan ini, kita dapat mendengarkan musik rohani atau instrumen yang dapat memusatkan roh kita pada Tuhan. Kekasih Kristus, melekat dalam Tuhan dapat merubah rumitnya permasalahan yang terjadi akibat kesalahan demi kesalahan yang dilakukan. Karena dengan melekat dalam Tuhan, kita akan diarahkan untuk menemukan akar permasalahan dan cara yang tepat dalam mengatasi masalah hidup tersebut. Dengan memahami akar permasalahan karena efek dari rentetan kesalahan yang dilakukan dalam menjalani kehidupan akan mempermudah dan dapat memberi jalan keluarnya. Ini menjadi penting untuk diketahui akan permasalahannya. Jangan sampai kita sudah jungkir balik mencari solusi, ternyata yang dikerjakan tidak ada sangkut pautnya dengan masalah yang kita hadapi. Malah hal-hal yang kita duga justru itu yang menjadi sumber permasalahan. Kekasih Kristus, berdoa dan melekat dalam Tuhan menjadi salah satu cara yang kerap dilakukan oleh banyak orang ketika memiliki masalah dalam kehidupannya. Sebagai orang yang beriman, mari berdoalah dengan keyakinan yang penuh. Walaupun kita tidak pernah tahu kapan doa kita dijawab, tetaplah mawas diri dan terus melakukan introspeksi terhadap diri kita. Mana yang menjadi prioritas yang merupakan kehendak Tuhan, dan jangan biarkan diri kita melakukan kesalahan demi kesalahan yang dapat membawa efek serius bagi kehidupan kita. Kasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Sungguh memberikan kekuatan di dalam iman percaya kami, agar kami tetap mawas diri dan terus mengintrospeksi diri kami, supaya kami tetap melakukan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Tuhan Yesus, lewat Roh-Mu yang kudus, untuk senantiasa memberikan peringatan dan mengingatkan agar kami tetap ada dalam kebenaran firman-Mu. Di saat kami mungkin lalai dalam melakukan segala apa yang Kau perintahkan, Tuhan pimpin supaya kami tidak melakukan kesalahan, agar kami tetap dalam kebenaran-Mu dan hidup kami senantiasa membawa keharuman bagi nama-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa dan harapan kami, bahwa kami senantiasa hidup dalam kebenaran dan kami terus mengalami terobosan demi terobosan di setiap sisi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita kedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih Kristus, sekali lagi jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di renungan melekat dalam Tuhan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.